Angsuran pajak. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai angsuran pajak. Apa itu angsuran pajak? Jadi, angsuran pajak adalah bagian pajak yang kita angsur setiap sebulan sekali. Itu namanya angsuran pajak. Itu ada di PPh pasal 25. Jadi kita setelah kita melakukan pelaporan SPT badan, ya, berapa yang harus kita bayar ya. Berarti utang pajak kita berapa, dikurangi kredit pajak. Nah, misalkan utang pajak kita 200, kredit pajak kita 100, maka kita masih punya 100 yang harus kita bayar kan. Nah, kita bayar 100 ketika kita melaporkan SPT PPh badan. Kemudian perhitungan PPh 25 adalah dari angka 100 ini, jadi bukan yang 200 ya, dari 100 ini, 100 ini bagi 12, jadi untuk kita cicil, jadi 100 per 12. Gitu. Jadi itu yang harus kita cicil tiap bulan. Kalau nanti sampai, nah terus ada pertanyaan, gimana jika asetnya turun? Kan kadang-kadang namanya usaha itu jualan kan bisa lancar, bisa enggak, atau mungkin ada krisis atau segala macam. Nah, kalau misalkan ada kejadian seperti itu, diperkenakan untuk meminta keringanan PPh pasal 25. Ya, tetapi harus melalui surat. Jadi kita bikin surat dulu ke KPP, kita ajuin bahwa yang kita turun tentunya dengan diberikan bukti-bukti ya, bukti-bukti laporan neraca, laba rugi, sementara untuk tahun apa bagian tahun tersebut. Nah, kemudian juga biasanya kan udah pasti PPN-nya turun ya dibanding kemarin. Nah, nanti kita akan mengajukan ke KPP, nanti KPP yang akan menjawab untuk setuju atau tidak. Oke, jadi begitu. Apakah bisa? Nah, itu ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung kebijaksanaannya karena kan masing-masing kewenangan masing-masing KPP. Tapi secara aturan diperbolehkan. Jadi ketika omset sudah turun sampai dengan 75%, itu wajib pajak diperbolehkan untuk meminta keringanan PPh pasal 25 ke KPP ya. Jadi ada celah-celah untuk kita meringankan pajak kita kalau memang kondisi kita tidak memungkinkan untuk itu. Jadi sebenarnya juga dari sisi peraturan sudah disiapkan ya jika terjadi keadaan sesuatu, meskipun namanya usaha kan atau bisnis itu kan ya namanya pengusaha pengennya bisnis itu naik terus ya, tapi kadang-kadang kondisi di lapangan itu kan mungkin bisa karena mungkin bencana alam apa suplainya berkurang, atau mungkin juga karena memang marketnya yang jenuh, atau mungkin karena saingannya yang banyak, atau harganya juga tidak bisa menjangkau. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Makanya ketika omset turun sampai 75%, maka diperkenankan untuk meminta keringanan setoran PPh pasal 25 kepada KPP. Jadi kita bikin surat, kalau mungkin sekarang di Kortek ya. Nah, di Kortek kalau dulu surat manual kita serahkan, kemudian kita menunggu jawaban dari KPP. Ya mungkin ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan. Oke, kita akhiri posting kali ini.